Katakan kita ada. Saya senang membaca banyak komentar di FB ini, baik yang positif maupun kadang negatif terhadap pemerintahan sekarang. Tentu semua komentar merupakan masukan yang baik untuk mendukung pemerintahan dan kemajuan NKRI yang kita cintai bersama. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi kepada Anda sekalian tentang apa yang sedang terjadi di pemerintahan. Saya berharap penjelasan ini paling tidak dapat memberikan sedikit gambaran terhadap apa yang kami lakukan. Banyak nada-nada negatif tentang pemerintahan ini misalnya mengenai tenaga kerja asing, Tiongkok, ideologi komunisme, penguasaan sumber daya alam Indonesia, investasi Tiongkok yang berlebihan di Indonesia, serbuan orang Tiongkok yang masuk ilegal di Indonesia, dan sebagainya. Semua permasalahan tersebut kami amati dengan cermat. Saya dapat meyakinkan teman-teman sekalian karena saya telah menggunakan wewenang yang diamanahkan kepada saya untuk memeriksa langsung kebenarannya di lapangan. Sebagai Menko, saya memiliki dan menggunakan berbagai instrumen untuk melakukan pengecekan terhadap setiap analisa-analisa atau pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat. Saya sudah mengirimkan tim khusus untuk terjun langsung ke tempat masalah. Saya juga berkomunikasi dengan beberapa Kapolda terkait, selain juga melakukan pengecekan kepada BIN. Dalam hal tertentu, bahkan saya sendiri yang melakukan pengecekan ke lapangan. Dari semua rangkaian pemeriksaan tersebut, kami tidak menemukan bukti-bukti yang membenarkan isu-isu negatif yang saya sebutkan di bagian awal penjelasan ini. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa sebagian besar isu-isu negatif tersebut sangatlah tidak benar. Saya menyadari bahwa pemerintah tentu tidak juga 100% benar dalam segala hal. Dalam memimpin dan melaksanakan proses pembangunan ini tentulah masih ada kekurangan di sana-sini. Maka dari itu, masukan dari teman-teman sekalian tetaplah kami butuhkan. Tapi tentu semua masukan dapat kita sampaikan dengan arif dan bijaksana, karena kita tumbuh dewasa dengan didikan untuk melaksanakan tugas dengan tetap menjaga kehormatan korps. Saya sendiri bersedia menerima dan memfasilitasinya. Bila teman-teman sekalian menemukan hal-hal yang dirasa aneh yang terjadi di luar, maka silakan langsung menghubungi saya. Saya juga ingin membagikan kepada teman-teman tentang Presiden Jokowi yang saya kenal sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya sendiri menyaksikan bahwa beliau tidak berubah, masih tetap dengan hidupnya yang sederhana. Saya bisa memastikan, baik anak dan istri beliau tidak terlibat bisnis dan kedudukan apapun di pemerintahan. Beliau berani membuat keputusan dan berani bertanggung jawab. Beliau bekerja keras, mulai dari tataran makro sampai detail, dengan tetap melakukan pengecekan. Itulah yang mendorong saya untuk bekerja secara keras membantu beliau, karena saya percaya akan membawa kebaikan untuk NKRI yang kita sama-sama impikan. Saya mungkin salah satu perwira yang beruntung memiliki cukup banyak pengalaman di pemerintahan. Pengalaman ini membuat saya dapat membanding-bandingkan beberapa model kepemimpinan, dengan tidak maksud menjelekkan siapapun. Tetapi saya lihat pemerintahan saat ini memiliki peluang yang sangat besar membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Saya percaya dan senang bahwa teman-teman sampai saat ini masih memberikan perhatian yang begitu besar untuk kemajuan NKRI, yang sudah kita bela dan jaga dengan segenap jiwa dan nyawa, sejak kita dulu sebagai perwira mengucapkan sumpah kita untuk tetap setia terhadap NKRI. Sekarang pada usia yang beranjak senja ini, saya mengajak kita semua untuk sekali-sekali menengok ke masa lalu, di mana kita beberapa puluh tahun lalu berada di Lembah Tidar, mengucapkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dengan penuh semangat, kesadaran bahwa itu yang terbaik untuk menjaga NKRI. Saya percaya, jiwa itu masih hidup di relung hati kita yang paling dalam. Karena all soldier never die, they just fade away. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai berjalan tampaknya negara ini sudah sangat maju dalam berdemokrasi. Berbagai pihak kembali saling berjabat tangan seakan-akan menandakan rivalitas di negara ini sudah berakhir. Jabat tangan antara pemerintahan baru dan pemerintahan lama merupakan penyerahan estafet pemberian tugas dari pemerintahan SBY selama 10 tahun kepada pemerintahan baru Presiden Joko Widodo. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo bergulir ada pihak-pihak yang selalu mengganggu pemerintahan ini membangun negara ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya pihak-pihak yang menjaga panasnya bara di hati pendukung pihak yang sakit hati.
Berbagai gangguan-gangguan itu selalu diluncurkan agar menutup mata masyarakat akan prestasi-prestasi pemerintah dalam membawa negara ini untuk lebih baik. Upaya-upaya pengganggu ini nyata dan bergerak senyap. Para pengganggu tampaknya sudah tidak sabar lagi untuk muncul ke permukaan dan menggulingkan pemerintahan Joko Widodo. Menunggu sampai waktu 5 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi mereka. Nasib baik sedang berpihak pada mereka. Ada jalan masuk untuk mereka untuk beraksi di dunia nyata. Kasus Ahok adalah jalan mulus yang akan membawa mereka untuk merealisasikan niat-niat jahat makar. Ahok bukanlah tujuan utama mereka karena target besar mereka adalah melengsarkan Joko Widodo. Hal ini bisa kita lihat dengan kasat mata. Gagal kudeta tanggal 4 November dilanjutkan tanggal 25 November. Sakit hati karena upaya penggulingan pada tanggal 4 November lalu membuat pihak-pihak yang sudah merencanakan makar semakin sakit hati. Tak tanggung-tanggung pihak ini rela merogoh kantong lebih dalam untuk suplai dana lebih besar agar aksi pura-pura damai bisa sukses menggulingkan pemerintahan saat ini. Lalu siapa pihak yang berniat melengsarkan Jokowi? Ada 3 kelompok yang sangat ingin menggulingkan Bapak Joko Widodo. Adapun pihak-pihak tersebut adalah 1. Pihak-pihak yang takut terjerat hukum. Seperti kita ketahui, pemerintah Jokowi melakukan bersih-bersih sembari menggencarkan pembangunan di negara ini. Dalam upaya bersih-bersih tersebut banyak orang-orang yang merasa terancam akan terjerat hukum karena mereka sudah berbuat jahat di masa lalu. Mereka yang dengan rakus menghisap dana negara dengan berbagai trik untuk menumpuk kekayaan. Manuver Jokowi membuat pihak-pihak berdosa tersebut ketar-ketir. Mereka membangun koalisi jahat dan rela memberikan suplai dana besar-besaran untuk berdemo menggulingkan pemerintahan Jokowi. Hanya dengan menggulingkan Jokowilah yang dapat menyelamatkan mereka dari jerat-jerat hukum rapat yang dibangun Joko Widodo. Menggulingkan Jokowi adalah pertaruhan besar oleh kelompok ini. Hanya ada 2 pilihan, Jokowi tumbang atau mereka yang tumbang. 2. Pihak-pihak yang kekeringan tidak bisa korupsi. Korupsi adalah budaya elit yang mendapatkan kedudukan bukan rahasia lagi. Bukti korupsi membudaya di berbagai lini di negara ini dibuktikan dengan banyaknya para koruptor yang ditangkap oleh KPK mulai dari kelas teri sampai kelas kakap. Para koruptor yang rela berinvestasi besar-besaran untuk mendapatkan kursi jabatan di negeri ini. Investasi besar-besaran mereka terancam gagal balik modal karena pemerintahan Joko Widodo sangat ketat dalam penggunaan dan pengawasan anggaran. Paceklik berjamaah dialami oleh kelompok ini karena aksi-aksi Jokowi menutup yang bocor. Bocor dan bocor sangat efektif untuk membuat para tikus kelaparan. Tak mau mati kelaparan. Para tikus-tikus busuk ini mulai menggigit perlahan-lahan untuk merobohkan pemerintah saat ini. 3. Orang-orang yang ingin membangun NKRI berdasarkan agama. Radikalisme dan separatisme dengan alasan agama bukanlah hal baru di negeri ini. Bahkan pentolan kelompok ini berani lantang tidak mengakui Pancasila yang merupakan dasar dari negara ini. Kelompok radikal ini sudah menunjukkan upaya-upaya mereka untuk menguasai negara ini dan membuat negara ini sesuai dengan paham mereka anut. Kelompok ingin sukses menguasai negara ini seperti apa yang dilakukan oleh kelompok sejenis kelompok ini yang sukses menggulingkan pemerintahan seperti Mesir dan Turki. Lalu modus apa yang mereka pakai? Kelompok-kelompok di atas memiliki satu tujuan utama dan mendesak, yaitu menggulingkan Presiden Joko Widodo. Kesamaan misi ini membuat ketiga kelompok tersebut bahu-membahu agar target mereka tercapai. Berikut modus yang dipakai adalah sebagai berikut. Membangun konflik SARA ala kerusuhan 98 dengan sasaran etnis Cina. Isu ini dianggap paling berpeluang membuat negeri ini rusuh. Menciptakan kerusuhan besar-besaran adalah upaya memecah konsentrasi Polri dan TNI dalam menjaga keamanan negara ini. Kelompok-kelompok ini berupaya mengadu domba antara masyarakat pribumi dan masyarakat keturunan dari etnis tertentu. Berikut bukti bahwa ada kelompok yang membangun opini negatif dan menancapkan kebencian terhadap etnis Cina. Di dunia maya banyak website yang mungkin jumlahnya menyampai angka ratusan untuk menghembus propaganda adu domba menyasar etnis Cina. Upaya yang sangat masif ini bergulir menjadi bola salju. Kebencian yang sudah tertanam tadi akan diledakkan dengan aksi penyerangan suatu kelompok kepada etnis Cina. Kelompok pemicu inilah yang akan menyulut kerusuhan dalam skala besar di berbagai daerah di Indonesia. Upaya tersebut sangat jelas saat kerusuhan di Penjaringan tanggal 4 November lalu.
Beruntung polisi dan TNI dibantu masyarakat yang pro kebinekaan sukses memadamkan pemicu ini. Gambar serta video di bawah ini adalah bukti kecil yang membuktikan ada gerakan dan upaya yang sangat masif dan dikerjakan dengan sangat terstruktur. Berita-berita hoaks yang membawa etnis-etnis Cina adalah fakta nyata yang terjadi. Upaya-upaya busuk tersebut terkonfirmasi dengan adanya propaganda anti-Cina yang diluncurkan dengan coretan-coretan di berbagai tempat menjelang aksi demo tanggal 4 November lalu. Berupaya memancing kudeta militer. Setelah operasi tanggal 4 November gagal total, kelompok-kelompok ini berusaha untuk mengadu domba antara TNI dengan Presiden. Berbagai propaganda disebar mulai dari pujian setinggi langit kepada Panglima TNI Gatot Nurmantio cocok menggantikan Joko Widodo sebagai Presiden hingga menghembusan isu Panglima TNI yang akan dicopot oleh Presiden karena membela umat Islam. Pergerakan menyebarkan propaganda ini disebarkan di berbagai sosial media. Bahkan banyak anggota TNI aktif sempat termakan isu penggantian Panglima ini. Kekecewaan terhadap Presiden terbentuk di internal TNI. Kekecewaan terhadap Presiden sempat diungkapkan oleh beberapa anggota TNI pada akun sosial media Facebook. Aksi-aksi adu domba ini sudah tercium oleh Panglima TNI. Sang Panglima sadar banyak bawahannya sudah termakan propaganda-propaganda ini. Pada tanggal 8 November Panglima TNI memerintahkan melalui surat edaran kepada seluruh jajaran TNI yang dipimpinnya untuk menyaksikan acara Indonesia Lawer Club. Melalui acara tersebut Panglima dengan cerdas mematahkan upaya adu domba berbagai pihak yang mencoba memecah belah TNI. Pihak-pihak yang mengadu domba TNI dengan Panglima tertinggi dalam hal ini Presiden Jokowi dan upaya-upaya mengadu domba antara TNI dengan Polri. Dengan lantang Panglima TNI Jenderal Gatot menutup acara tersebut dengan pernyataan tegas. Lebih baik saya menjadi tumbal demi kebinekaan daripada saya berniat menjadi presiden. Pernyataan tegas inilah yang memusnahkan upaya-upaya adu domba membenturkan TNI dengan berbagai pihak. Pernyataan inilah yang membuat TNI kembali merapatkan barisan untuk menghadapi pihak-pihak yang berniat memecah kebinekaan untuk kepentingan kelompok mereka. Demikian ulasan ini kami buat. Alasan utama kami membuat ulasan ini adalah untuk membuka mata kita bahwa asteris negara ini sedang dipecah belah oleh orang-orang dan kelompok-kelompok yang ingin mencapai keinginan mereka. Ayo kita bersama kita teriakkan dengan lantang. Kami masyarakat Indonesia yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika tidak takut pada kalian yang ingin merusak kebinekaan kami. Semakin kalian berupaya merusak kebinekaan kami maka semakin kuat juga kami bersatu dalam kebinekaan ini. Sekian, pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Kita ada dan tidak akan kalah dengan propaganda.